Salafi itu apa sih? Salaf itu adalah dahulu, khalaf berikut. Salafi, apakah ada madhab salafi? Madhab salafi itu apa sih? Bagaimana saya menjadi seorang salaf? Apakah yang dinamakan salafi itu adalah orang apa ngikuti Nabi dan sahabat Nabi begitu? Salafi itu, soal gini, pertanyaan, gimana ya Ustadz? Saya ingin jadi salafi. Kembali kepada kitab dan sunnah Nabi. Marhaba. Saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya bagi orang yang punya ilmu. Dan untuk memahami Al-Quran dan hadis pun tidak hanya orang yang tahu bahasa Arab. Gak bisa. Orang Arab ngerti bahasa Arab, tapi tidak bisa dikatakan semuanya ulama. Orang Arab yang ngerti, di situ ada rambu-rambu, ada aturan, ada ilmu. Jadi makanya dalam bahasa lain ada manhaj, metodologi, cara untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi, ada cara. Sekarang tanyakan kepada orang yang ngaku dirinya salafi, ya Ustadz yang katanya kamu salafi, saya ingin kembali Quran hadis, adalah manhaj yang tertulis, saya mau ikut. Bingung dia, apa ya manhajku? Manhaj itu apa sih? Cara bagaimana saya paham Quran dan hadis Nabi. Kembali bingung dia. Bicara, harus pakai kitab usul fikih, harus ulumul Quran, ilmu tafsir. Yang punya ente punya itu? Bukan. Yang punya adalah ulama betul Imam Syafi'i mencetuskan ilmu usul fikih, rambu-rambu, undang-undang, aturan, kaidah-kaidah memahami Al-Quran hadis. Maka Imam Syafi'i punya manhaj, metodologi bagaimana orang paham Al-Quran. Ini loh caranya. Imam Syafi'i waktu itu ditanya oleh muridnya, gurunya Ibnul Mahdi, tentang orang-orang ini kok banyak salah memahami Al-Quran, memahami hadis. Ini gimana ya Syafi'i? Kok orang pada nggak bener nih, saya lihat di sana nggak nafsir Quran semaunya sendiri gini-gini. Maka Imam Syafi'i menulis kaidah satu demi satu, kaidah dikirimkan kepada Ibnul Mahdi. Setelah itu kaidah dikumpulkan, ternyata ini kaidah bagaimana memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW, disebut dengan istilah Ar-Risalah. Kitab Risalah adalah kitab usul fikih yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Setelah itu madhab Malik juga punya kaidah, cuman belum dibukukan. Setelah itu madhab Malik membukukan juga, madhab Hanifi membukukan, madhab Syafi'i membukukan. Jadi mereka ada rambu-rambu lah. Dengan dawabit rambu-rambu inilah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka untuk menjadi salafi adalah bermadhab. Nah, ini, saya madhab Syafi'i, maka saya salafi. Ya kita itu loh yang salafi. Yang nggak mau bermadhab, lo ikut siapa? Coba, yang mengatakan tidak mau bermadhab, bagaimana engkau paham tentang am dan khos? Bagaimana engkau paham mutlak muqayyad? Bagaimana engkau paham tentang nasih mansuh? Dari mana kau ambil ilmu itu semuanya? Ya, saya ngintip dari Imam Syafi'i. Ya sudah ngintip, suka ngintip, sudah mengintip, ngaku dia paling hebat. Nggak begitu caranya. Kita insyaf, sealim apapun orang madhab Syafi'i seperti Nawawi, insaf, aku alim. Tapi pun demikian ilmumu ini manhajku, cara memahami fikihku, aku ambil dari manhaj Syafi'i. Makanya Imam Nawawi dikatakan beliau adalah Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Kita ngikuti ulama. Guru kita ngikuti gurunya, guru kita ngikuti gurunya, dan seterusnya. Mereka ngikuti Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran, hadis Nabi, keluarlah cetusan hukum fikih. Dan Imam Syafi'i punya dhawabit untuk memahami Al-Quran, punya rambu-rambu untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu salafi, ya kita inilah salafi. Loh, tapi kok di situ ada salafi? Pokoknya kalau orang ngaku salafi, ya nggak bermadhab, ya bukan salafi lagi. Madhab itu apanya apa? Ngikuti manhaj memahami Al-Quran, hadis. Yang nggak pakai madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, nggak ada manhaj dong. Terus pakai apa? Dia pakai ilmu hebat, kira-kira saja, gitu. Nggak mungkin, harus bohong kalau tidak ikut Imam Syafi'i, bohong kalau tidak lewat Imam Malik. Kalau kita kan diajari tawadhu, insyaf, mau kita intisab kepada guru, guruku siapa? Ini ngikut sampai nyambung. Ini salafi adalah orang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang ada orang mengatakan, kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan seperti sholatnya madhab Syafi'i. Ada orang, hebat bener nih orang. Kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan sholat seperti madhabnya Syafi'i, bukan seperti sholatnya madhab Malik. Ini kan orang kurang ajar kepada madhab Syafi'i. Soal mengatakan, Syafi'i sholatnya tidak seperti sholatnya Rasulullah. Satu. Yang kedua, dia akan mengatakan, aku lebih hebat dari Syafi'i. Orang akhir zaman ngomong begitu. Ini model-model orang akhir zaman. Membuat kerusakan di muka bumi ini.
Dan umat menjadi retak. Umat menjadi tidak akur, tidak indah di saat munculnya orang-orang semacam ini. Sehingga dalam kalangan para ulama itu biasa madhab Malik berguru dengan madhab Syafi'i dan seterusnya. Biasa pertukaran guru itu tidak ada masalah. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik pun adalah gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi bukan permusuhan. Tapi akhir zaman kita dibikin permusuhan. Nah ini kerusakan di muka bumi ini adalah orang-orang penyebar fitnah. Yang sesaat mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tapi dia jauh daripada manhaj ahli sunnah. Sesaat mengatakan dirinya salafi, tapi tidak tahu salafi model apa. Sanad ilmunya orang akhir zaman ini semua nyambung. Mesti kalau tidak lewati Asy'ari, Maturidi dan Sufi. Nggak mungkin tidak. Tanyakan orang yang anti Asy'ariyah, kita ini Asy'ari. Kalau kita paham, kita adalah paham akidah adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Ahli sunnah wal jamaah, pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Dan Abul Hasan al-Asy'ari bukan mendatangkan sesuatu yang baru, tapi beliau memilah. Karena bersama berkembangnya zaman, pertemuan antara negara dengan negara, ini pertukaran budaya dan sebagainya, ini akan bercampur juga agama-agama. Sehingga masuk ke dalam Islam ini macam-macam. Dari falsafah dan sebagainya, maka Abul Hasan al-Asy'ari memangkas. Sehingga sesuatu yang asli ada benalunya. Dipangkas benalunya, balik lagi asli, itulah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kemudian cirinya diantaranya adalah membahas tentang sifat 20, Allah wujud, kalau Anda masih menghafal ini, Anda selamat Asy'ari. Kalau sudah Anda mulai berani, nggak benar itu sifat 20, siapa yang bagi-bagi itu? Ini sudah awas, hati-hati itu. Nah, terlepas dari namanya apa saja. Namanya biarpun namanya ahli hadis, katanya ahli sunnah, katanya ahli apa lagi. Maka kami tidak peduli tentang nama-nama itu. Yang jelas akidah yang harus kita pertahankan adalah akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Dan ini Abul Hasan al-Asy'ari juga lagi ada pemalsu data tentang Abul Hasan, membuat cerita tentang Abul Hasan al-Asy'ari. Ceritanya cerita lucu. Abul Hasan al-Asy'ari adalah keluar dari manhaj kita sekarang ini. Yang lebih tahu adalah muridnya. Orang akhir zaman sok lebih tahu tentang Abul Hasan al-Asy'ari. Aneh benar. Begitulah ahli fitnah membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi tidak peduli apakah gelugeran namanya Wahabi, Salafi, Hadithi, Athari, semuanya. Kami tidak peduli tentang istilah. Tapi kita kembali kepada esensi makna. Akidah yang benar adalah akidah Islam ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Sudah akrab dengan Anda dari dulu. Ciri ahli sunnah yang sangat kental pada Anda adalah yang sangat jelas pada Anda. Waktu Anda kecil suruh mengatakan Allah, Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, sanjungan kepada sahabat Nabi, itu ahli sunnah. Kemudian ciri Asy'ari adalah Allah wujud, kita bako. Ini ciri. Biarpun pembahasan Asy'ari tidak hanya terbatas di urusan sifat 20. Sifat Allah sangat banyak. Dan sifat 20 adalah sebagian kecil dari sifat Allah dibahas dalam sifat 20 itu. Karena di dalam sifat 20 ini terjadi perdebatan antara kaum Mu'tazilah, kaum Jabariyah dan seterusnya, sehingga para ulama perlu membahas sifat 20. Adapun yang lainnya nggak perlu diskusikan tentang Rahman, Rahim Allah, sudah jelas.